sesulit apapun dan semata-mata menggantungkan hidup kepada Allah, inilah yang disebut dengan sabar. Maka sungguh kita dihadapkan pada bisa sabar atau tidak dengan segala situasi, termasuk ketika kita ditimpakan penyakit, dirasakan rasa sakit dalam diri ini. Nah, ketika kita ditimpakan rasa letih, ditimpakan, hingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan mengangkat sedikit tentang makna dan fadilah sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah ketangguhan hati untuk melahirkan sikap hidup untuk dapat menghadapi kondisi kehidupan yang ada. Maka ketangguhan untuk menghadapi kondisi kehidupan yang ada dengan dikandung maksud ada rasa percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari kudrah dan iradah Allah. Maka tentu orang yang sabar itu adalah orang yang mampu menghadapi seluruh problem-problem hidup, dan ketika menghadapi problem-problem hidup itu kita tetap yakin bahwa selama kita berada di jalan yang benar, maka kemadharatan apapun yang terjadi, keburukan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, maka tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap diri kita. Keyakinan terhadap apa yang ada di dalam diri kita ini, inilah yang kemudian muncul namanya kesabaran. Makanya satu ketika Rasulullah SAW berada di Gua Thur dalam pengajaran orang-orang musyrikin Quraisy dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Selama 4 hari Rasulullah SAW berada di Gua Thur, antara takut dan roja, antara takut dengan berharap akan pertolongan Allah. Walaupun secara lahir Rasulullah juga merasakan apa yang dirasakan oleh Abu Bakar, karena Rasulullah SAW hijrah itu ditemani oleh Abu Bakar. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar yang gemetar itu dengan kalimat wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan kalimat ini diabadikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka sesungguhnya inilah yang kemudian ketangguhan hati menghadapi situasi apapun, sesulit apapun, dan semata-mata menggantungkan hidup kepada Allah, inilah yang disebut dengan sabar. Maka sungguh kita dihadapkan pada bisa sabar atau tidak dengan segala situasi, termasuk ketika kita ditimpakan penyakit, dirasakan rasa sakit dalam diri ini. Nah, ketika kita ditimpakan rasa letih, ditimpakan penyakit, ditimpakan kegelisahan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan apapun, maka di sanalah ketika kita mampu bersabar, ketika ada rasa letih, ketika ada keputusasaan di tengah harapan yang tidak kunjung tersampai, ketika ditimpakan kesakitan tak kunjung ada kesembuhan, ketika ditimpakan kegelisahan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan apapun, maka kata yang paling inti adalah kita sabar atau tidak. Ketika kita bisa sabar, maka Rasulullah SAW
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim ini kalau sudah meriwayatkan satu hadis maka disebut dengan muttafaqun alaih, sudah disepakati oleh ulama muhaditsin yang thiqah, yang bisa dipercaya. Maka ketika satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka kalimatnya adalah muttafaqun alaih. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma yusibul muslima, tidak ditimpakan al muslima kepada seorang muslim min nasobin, dari rasa letih, wala wasobin, dan tidak ditimpakan dari rasa gundah, wala hammin, dari kegelisahan, wala hazanin, dari kesedihan, wala adha, dan tidak satupun penyakit, wala ghammin, dan kegundahan, hatta syaukati, hingga ditimpakan duri, yushakuha, yang menusuknya, illa kaffarallahu min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Berarti ketika kita gelisah, ketika kita sedih, ketika kita susah, ketika kita punya keinginan tapi keinginan itu tak kunjung tercapai, tapi kemudian kita tetap sabar menggantungkan hidup ini kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Karena itulah mudah-mudahan dengan tertanamkan nikmat sabar, tentu nikmat sabar itu akan disertai dengan nikmat syukur. Syukur itu adalah merasakan puas terhadap kenikmatan yang Allah berikan, maka di saat itulah Allah akan memberikan segalanya, terutama Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan dalam kondisi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita pun diberi sabar, termasuk kita mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat tepat waktu pun sabar. Kenapa? Karena ketika kita di posisi sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, tentu pilihannya kita memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan azan, atau kita lanjutkan bekerja sampai selesai. Maka jikalau kita mampu meninggalkan pekerjaan itu atau menunda pekerjaan itu, kemudian memenuhi panggilan Allah, itu pun bagian dari sabar. Ketika kita sudah berusaha di jalan yang benar, kemudian ada orang yang membuli, ada orang yang memberikan ucapan-ucapan yang sekiranya agak sengak, maka di saat itu kita mampu sabar atau tidak. Maka ketika kita telah sabar, maka mudah-mudahan Allah bentangkan ridhonya buat kita semua. Maka sesungguhnya satu ketika